warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan iman Islam, sehat dan waktu luang. Sehingga kita masih diberikan keistiqomahan dalam rangka menjalankan satu ibadah wajib bagi umat muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga telah selesai melaksanakan dan mendirikan sholat isya secara berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Sholawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ta'ziman wa takriman kepada guru-guru mulia kami dimanapun berada. Yang kami hormati kepada Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Geraha Lestari Citra Raya Tangerang beserta jajarannya. Yang kami hormati pula kepada Ketua RT 1 sampai RT 6, dan yang kami hormati pula kepada Ketua RW beserta para kesepuhan tokoh masyarakat setempat. Wabil khusus para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya berjamaah dan jamaah salat sunat tarawih berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke malam 24 di bulan suci Ramadan. Artinya kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di sini ada apa saja di akhir bulan suci Ramadan yang mulia ini? Yang pertama, ada sebuah malam yang mana malam ini merupakan malam kemuliaan, yang mana kemuliaannya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, wallahu a'lamu bimuradih. Adapun malam ini namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83,3 tahun. Masya Allah. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang mana hamba Allah ini mendapatkan malam kemuliaan ini, yang mana malam kemuliaan ini terletak di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, tepatnya malam-malam yang bilangannya ganjil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam kemuliaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan, keimanan, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini menjadi cerminan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Artinya, apabila kita lebih bersungguh-sungguh menjalani ibadah, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, taat beribadah, rajin beramal soleh, khususnya di malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mengutip daripada perkataan salah satu
Syekh yang bernama Ibnu Rajab rahimahullah. Syekh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bulan suci Ramadan semakin hari semakin berkurang, maka tambahkanlah frekuensi amalan-amalan ibadah kalian agar senantiasa setelah bulan suci Ramadan selesai kita mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci tanpa adanya dosa. Adapun yang kedua, ada apa sih di akhir bulan suci Ramadan ini? Yaitu adanya pengampunan dosa dan itskum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dalam kitab Madza fi Ramadan disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhirahu itsqum minan nar." Kata Kanjeng Nabi apa? Inna awwala syahri Ramadan rahmatun, sesungguhnya awal daripada bulan suci Ramadan, rahmatun itu adalah rahmat. Awal bulan suci Ramadan kemarin, kita semua makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sampai-sampai salah satu bentuk rahmat yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tidurnya pun termasuk ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah amalan orang yang berpuasa itu tidur? Tidak, ya. Artinya silakan kita beristirahat dengan tidur, kita niatkan lillahi ta'ala agar mendapatkan pahala. Tapi jangan lupa kita ya amalkan amalan soleh berupa baca Al-Quran, zikrullah, baca sholawat. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita dan akhirnya kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Adapun wa ausatuhu magfiratun, dan di pertengahan bulan suci Ramadan sekarang ya, kita sudah masuk pertengahan dan mau akhir. Apa? Magfiratun, adanya pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lainnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, iman di sini percaya bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wahtisaban, para ulama hadis menjelaskan wahtisaban di sini adalah mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, dosa-dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Para ulama bersepakat ya, ada perbedaan pendapat tapi kesepakatan jumhur ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil kita yang telah lalu Allah ampuni. Lalu bagaimana dosa-dosa besar kita? Dosa-dosa besar kita tidak bisa diampuni dosanya dengan cara sholat, dengan cara berpuasa. Illa bitaubatin nasuha, kecuali dengan bertaubatan nasuha, baru dosa-dosa kita khususnya yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan yang mulia ini, di akhir bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan kembali taubatan nasuha kita, baik daripada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar kita, sehingga selesai kita di bulan suci Ramadan, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecilnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiruhu itsqum minan nar, dan yang terakhir ya, dan adapun akhir daripada bulan suci Ramadan ya, ini detik-detik terakhir, itsqum minan nar. Apa itsqum minan nar? Yaitu pembebasan daripada api neraka. Orang-orang yang berpuasanya karena Allah,
iman, mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selesai daripada bulan suci Ramadan ini kita akan diberikan dengan gelar orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dalam kondisi segala dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihapus sebagai penghuni neraka. Artinya kita akan terbebas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang iman, yang iman Islam ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah di dalam bulan suci Ramadan ini, sangat beruntung. Kenapa? Karena futihat abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu-pintu surga, dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka, dan Allah membelenggu godaan setan-setan yang terkutuk. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dua amalan tadi, atau dua sesuatu yang ada di akhir bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah pengampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka, bisa menjadi motivasi kita agar senantiasa kita meningkatkan dan bersungguh-sungguh bersemangat dalam mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan warna-warni berbagai macam amalan ibadah kita, yang tentunya kita niatkan karena Allah, sehingga kita lebih dekat dengan Allah dan kita nanti bisa wusul ilallah biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, semoga diterima, dan yang salah datang dari pribadi Al-Fakir. Semoga para hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini berkenan untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.